Tanggal 10 hingga 16 Juli tahun 1945, BPU PKI kembali bersidang untuk kedua kalinya. Sidang ini bertujuan untuk membahas rancangan dasar negara, bentuk pemerintahan, wilayah, serta undang-undang dasar bagi Indonesia yang akan segera merdeka. Para tokoh bangsa berkumpul dengan tekad bulat demi meletakkan dasar bagi lahirnya Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sidang kita kali ini akan meninjau hasil kerja Panitia 9 yang telah merumuskan Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Selain itu, kita akan menetapkan bentuk negara, wilayah, serta sistem pemerintahan bagi Indonesia merdeka. Dengan Bung Karno, kita harus memastikan negara yang kita bentuk ini berdiri di atas landasan kesatuan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya sangat menghargai Piagam Jakarta yang telah dibentuk ini. Namun, perlu kita bahas kembali sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kita harus perhatikan rumusan ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia supaya tidak menimbulkan perpecahan. Betul, kita menginginkan negara yang berlandaskan keimanannya kepada Tuhan. Tapi tidak lupa juga untuk menjamin kebebasan memeluk agama masing-masing untuk tiap warga negara. Saya sependapat, rakyat di Indonesia bagian timur juga memiliki keyakinan yang berbeda. Negara ini hendaknya menjadi rumah bagi semua golongan agar kesatuan tetap terjaga. Maka akan saya usulkan untuk sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Usul yang amat bijaksana, Bung Hatta. Sikap persatuan harus terdapat di dalam sila Pancasila yang ada. Selanjutnya, marilah kita bicarakan bentuk negara. Apakah Indonesia kelak berbentuk kerajaan, federal, atau kesatuan? Saya berpendapat Indonesia sebaiknya berbentuk negara kesatuan. Sebab hanya dengan persatuan kita dapat berdiri teguh melawan segala perpecahan. Saya setuju. Dan untuk bentuk negara, saya mengusulkan republik, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintahan republik akan memungkinkan rakyat itu ikut menentukan arah bangsa. Itulah cita-cita negara merdeka. Baiklah, maka akan disepakati bahwa bangsa Indonesia akan berbentuk republik dan berdaulat rakyat. Kita juga perlu menetapkan batas wilayah Indonesia. Apakah cukup mencakup Hindia Belanda saja atau lebih luas? Indonesia merdeka haruslah meliputi seluruh kepulauan yang dahulu dijajah Belanda dari Sabang hingga Merauke. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Dan mengenai warga negara, setiap penduduk asli dan mereka yang setia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya berhak menjadi warga negara Indonesia. Untuk perancang Undang-Undang Dasar, saya mengusulkan untuk membentuk sebuah panitia kecil. Panitia ini akan menyusun batang tubuh Undang-Undang Dasar berdasarkan Piagam Jakarta yang telah ada. Baik Bung Karno, kami mendukung. Panitia ini hendaknya segera bekerja agar kemerdekaan dapat segera diproklamasikan. Saudara-saudara sekalian, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita telah mencapai mufakat. Dasar negara kita adalah Pancasila. Bentuk pemerintahan kita republik. Wilayah kita dari Sabang hingga Merauke. Dan konstitusi akan disusun dalam Undang-Undang Dasar 1945. Semoga keputusan hari ini menjadi dasar pokok bagi Indonesia merdeka. Merdeka! Demikianlah sidang BPU PKI yang kedua. Dari sinilah lahir dasar negara, bentuk pemerintahan, dan rancangan undang-undang dasar bagi Indonesia yang merdeka. Beberapa hari kemudian, tepat pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan pun dikumandangkan. Inilah buah dari kebijaksanaan, persatuan, dan semangat para pendiri bangsa.